Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Didia Sari dan 3 teman saya, Ahmad Alfredo, Nanda Arifal, dan Krisna Sabtoadi, akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajerial mengenai konsep pembuatan keputusan dalam perusahaan. Mengenai pengambilan keputusan sendiri, kami akan menjelaskan yang pertama, definisi pengambilan keputusan, kemudian unsur-unsur pengambilan keputusan, jenis-jenis pengambilan keputusan dan karakteristiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, tujuan dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan adalah pengakhiran dari proses suatu pemikiran mengenai suatu permasalahan dengan menjadikannya pilihan pada salah satu alternatif. Nah, umumnya suatu keputusan itu dibuat dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan. Berikut adalah definisi pengambilan keputusan menurut beberapa para ahli. Pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada tujuan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pengambilan keputusan agar keputusan yang dipilih tidak dapat merugikan organisasi atau perusahaan. Kemudian melakukan identifikasi, yaitu mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut dengan mudah, efektif, dan efisien. Ketiga, yaitu alat atau sarana untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan agar hasil dari keputusan yang diambil dapat dilihat hasilnya secara langsung. Jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada 3 beserta karakteristiknya. Yang pertama yaitu keputusan strategis. Nah, keputusan ini dibuat untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajemen tingkat atas. Kedua, ada keputusan taktis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sebuah perusahaan. Keputusan taktis ini diambil oleh manajemen tingkat menengah. Yang ketiga yaitu ada keputusan operasional, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, biasanya keputusan ini diambil oleh manajemen tingkat bawah. Kemudian biasanya juga operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari dalam rutinitas perusahaan demi berjalannya perusahaan tersebut. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kedudukan dalam pengambilan keputusan. Nah, kedudukan seseorang dapat mempengaruhi keputusan karena dalam organisasi yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah seorang pemimpin yang kedudukannya paling tinggi. Kedua, masalah-masalah. Nah, masalah ini adalah salah satu penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga terjadinya pengambilan keputusan. Ketiga, tujuan dalam keputusan yang diputuskan harus memiliki tujuan yang akan dicapai, baik tujuan organisasi maupun tujuan yang lainnya. Nah, secara umum tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Namun ada tujuan lain, yaitu tujuan yang bersifat ganda. Nah, ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu permasalahan, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Kedua, ada tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan ini dapat menyelesaikan satu masalah saja dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lainnya. Pengambilan keputusan memiliki beberapa prinsip-prinsip menurut Piet Sahertian tahun 1994. Pertama, dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Kedua, pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor, maka selalu diperlukan data penunjang yang analisa komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. Keempat, pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan,
tetapi harus bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan tersebut. Baik, pada slide kali ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut George Robert Terry, dalam pengambilan keputusan dasar ada 5, yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Slide selanjutnya ada penjelasan 5 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua ada pengalaman, yaitu pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi dan baik buruknya keputusan. Yang ketiga ada wewenang, yaitu pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya pada orang yang lebih rendah kedudukannya. Keempat ada fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang terakhir ada rasional, yaitu pengambilan keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendali tertentu, sehingga bisa mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pentingnya pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang dijalankannya. Yang kedua ada keputusan manajemen. Manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Yang ketiga ada kesalahan dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan organisasi. Buruknya adalah merusak nama baik organisasi, dan yang paling parah adalah sampai kerugian pada uang. Baik, selanjutnya ada konsep, sifat, dan lingkup dalam ekonomi manajerial. Secara konsep, ekonomi manajerial yaitu pengelolaan ekonomi atau usaha secara sistematika dalam kebutuhan dan keinginan baik individu, organisasi, maupun masyarakat. Dengan demikian, ekonomi manajerial dapat didefinisikan sebagai berikut. Yaitu tentang konsep, yaitu aplikasi teori ekonomi dan praktik bisnis berupa penggunaan teori-teori ekonomi dan teknik manajemen dalam analisis dan pemecahan masalah dalam optimasi. Atau ekonomi manajerial adalah sinergi dan aplikasi teori ekonomi, manajemen, dan riset operasi. Yaitu sehubungan dengan hal di atas, maka konsep ekonomi manajerial ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah manajemen yang dihadapi organisasi bisnis maupun non-bisnis. Sifatnya juga dengan ekonomi mikroterapan, yang dimana penerapan metode dan proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan keefektifan saat pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan 6 masalah yang dihadapi, konsep, sifat, dan lingkup dalam lingkungan ekonomi manajerial. Yang pertama ada masalah dalam menentukan tingkatan harga maupun keluaran produk. Yang kedua ada masalah dalam memilih teknik industri dan teknologi. Yang ketiga ada masalah dalam tingkat persediaan. Yang keempat ada masalah pelatihan tenaga kerja. Yang kelima ada masalah pendanaan. Dan yang terakhir ada masalah dalam memilih media promosi atau media periklanan. Baik, selanjutnya yaitu ekonomi manajerial itu dapat menggabungkan antara ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan. Nah, salah satunya itu yaitu ilmu ekonomi yang diantaranya meliputi ekonomi mikro dan makro. Lalu ada juga ilmu keputusan yang diantaranya meliputi matematika ekonomi dan ekonometri. Nah, lingkup dari ekonomi manajerial ini terdiri dari 3 poin, yaitu terdiri dari terkaitan dengan teori ekonomi, terkaitan dengan ilmu keputusan, dan keterkaitan dengan berbagai fungsional ilmu administrasi bisnis. Nah, terkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Keputusan dari manajemen dapat menerapkan ilmu ekonomi dan perangkat ilmu terapan.
Nah, ekonomi mikro mempelajari mengenai tingkah laku ilmu ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan suatu keputusan dalam sistem perdagangan bebas. Dan ekonomi makro melihatnya secara agregat, yaitu seperti output, pendapatan, investasi, keseluruhan harga atau harga total. Lalu teori ekonomi juga berguna untuk memprediksi serta menerangkan tingkah laku ekonomi. Nah, teori ekonomi umumnya dimulai dengan suatu model. Model merupakan suatu abstraksi dari banyak hal yang meliputi dari suatu kejadian dan berusaha untuk mengidentifikasi dari beberapa banyak faktor dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya terkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu keputusan. Nah, ilmu keputusan mempergunakan perangkat matematika ekonomi dan juga ekonometrik guna untuk membentuk serta menestimasi model yang ditujukan untuk perilaku optimal suatu perusahaan. Nah, matematika ekonomi ini dipakai untuk memformulasi model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi ekonometrik yang menerapkan peralatan statistik pada perangkat dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, yaitu untuk peramalan. Lalu yang terakhir, terkaitan ekonomi manajerial dengan berbagai fungsional ilmu administrasi bisnis. Nah, hubungan antara ekonomi manajerial dalam area fungsional ilmu administrasi bisnis menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan. Nah, area fungsi administrasi tersebut diantaranya meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Nah, jadi ekonomi manajerial adalah sebagai pelajaran yang menggabungkan antara teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan juga area fungsional, ilmu administrasi bisnis, yang membahas bagaimana hal itu saling berinteraksi antara satu sama lain pada organisasi atau perusahaan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan dengan cara yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ini merupakan alur dari ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, berawal dari masalah keputusan manajemen, kemudian ada dua decision, yaitu mengarah ke teori ekonomi, yaitu ada mikroekonomi dan juga makroekonomi. Nah, untuk ekonomi mikro sendiri yaitu tingkah laku ekonomi individual sebagai pengambil keputusan. Nah, untuk sisi ekonomi makronya sendiri itu adalah total agregat yang melihat perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sebelah dari teori ekonomi ada ilmu keputusan. Nah, di dalam ilmu keputusan ini terdapat matematika ekonomi dan juga ekonometrika. Nah, untuk segi matematika ekonomi ini memformalkan model ekonomi dalam bentuk persamaan. Nah, sedangkan untuk ekonometrikanya ini menerapkan peralatan statistik untuk estimasi parameter model ekonomi. Nah, setelah dari dua decision tersebut, kemudian menjadi satu ke arah ekonomi manajerial. Jadi itu istilahnya seperti pergabungan dari teori ekonomi dan ilmu keputusan, kemudian dijadikan satu menjadi ekonomi manajerial. Nah, di dalamnya itu yaitu aplikasi teori ekonom dan ilmu keputusan untuk mengatasi masalah keputusan manajerial. Nah, setelah itu jadi fungsi dari ekonomi manajerial ini mengeluarkan sebuah output, yaitu sebuah solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya ekonomi manajerial dan kaitannya dengan ilmu lain. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, sebagai terapan ilmu, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain. Kaitan tersebut digambarkan sebagai berikut, yaitu teori ekonomi dalam pengambilan keputusan akan memberikan landasan teori untuk melakukan peramalan serta penjelasan perilaku ekonomi dengan menggunakan model-model. Nah, keterkaitan dengan teori ekonomi, dalam teori ekonomi terdapat dua macam teori, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi, yang seperti telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk teori mikro sendiri itu berkaitan dengan teori perusahaan, ilmu pengambilan keputusan yang menyediakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk penyusunan model serta estimasi keputusan. Tentu saja dalam upaya pencapaian tujuan dengan cara yang paling efisien. Nah, sedangkan makroekonomi inilah kebalikannya dari mikroekonomi, yaitu ilmu yang membahas tentang output, konsumsi,
pekerjaan, investasi, dan harga secara keseluruhan di perekonomian. Nah, teori ekonomi memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi yang menjadi faktor penentu yang paling penting atas pengambilan keputusan, kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan manajerial. Nah, selanjutnya ilmu keputusan manajerial. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ekonomi manajerial yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Nah, solusi optimum untuk masalah keputusan. Nah, dari solusi ini, ekonomi manajerial dalam segi ilmu keputusan ada dua ilmu keputusan yang digunakan dalam ekonomi manajerial, yaitu matematika ekonomi dan juga ekonometrika atau ekonometri statistika. Nah, fungsi dari matematika ekonomi yaitu digunakan untuk memformulakan, menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan dalam teori ekonomi. Nah, untuk fungsi dari ekonometrika sendiri atau ekonometri statistika ini menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan digunakan untuk peramalan atau forecasting. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu ada membahas mengenai keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional administrasi bisnis meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Jadi, ekonomi manajerial merupakan pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang menggabungkan antara teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana ketiga hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Ada 5, yaitu yang pertama yaitu menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Yang keempat yaitu memilih solusi terbaik dari berbagai solusi yang tersedia. Yang kelima yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut. Di slide selanjutnya itu ada teori perusahaan. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya perusahaan adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Sedangkan fungsi dari perusahaan sendiri yaitu untuk membeli sumber daya ataupun input berupa tenaga kerja, modal, dan juga bahan mentah untuk diubah menjadi barang jadi atau jasa yang akan dijual nantinya. Kemudian di slide selanjutnya ada tujuan dan nilai perusahaan. Maksud dan tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai sekarang dari keuntungan perusahaan di masa yang akan datang atau present value of profit the firm. Terus keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke masa sekarang karena nilai $1 keuntungan di masa depan lebih kecil dari nilai $1 keuntungan saat ini. Selanjutnya itu kerangka global ekonomi manajerial. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan telah terjadi kecenderungan globalisasi produksi, konsumsi, dan persaingan. Banyak perusahaan domestik yang membeli atau mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kemudian banyak perusahaan asing yang menyerbu masuk ke dalam pasar negara lain sehingga perusahaan dari 13 domestik harus bersaing dengan perusahaan asing di dalam negerinya sendiri. Dalam konteks ini, pihak pembuat keputusan dalam suatu organisasi membutuhkan keterampilan baru untuk bisa mengenali kondisi globalisasi aktivitas ekonomi atau globalization of economic activity tersebut dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi informasi dan internet. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah mampu menghubungkan banyak pihak di seluruh penjuru dunia melalui internet dengan sangat murah. Singkatnya, seluruh dunia akan terhubung dalam jalur informasi super cepat atau information super highway melalui internet. Kemudian seseorang dapat mengirim atau mendapatkan dan juga menganalisa informasi dari berbagai sumber di berbagai tempat di pelosok dunia melalui internet. Internet telah banyak digunakan untuk melakukan transaksi sehingga seseorang dapat melihat tawaran berbagai perusahaan, membandingkan dan akhirnya membeli serta melakukan pembayaran. Internet dapat menjadi sumber yang baik untuk mencari informasi yang terkait dengan ekonomi manajerial. Misal,
Informasi tentang kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan, pengangguran, atau informasi ekonomi mikro seperti informasi atau suatu perusahaan dan juga suatu industri ataupun sektor tertentu. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai biaya eksplisit. Sebelum membahas mengenai biaya eksplisit, pengertian laba dibedakan menjadi dua. Laba bisnis atau laba usaha, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya eksplisit. Yang kedua yaitu laba ekonomi, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit. Laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, dalam penjelasan ini ada dua contoh, yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Yang pertama saya akan membahas mengenai biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau membayar input yang digunakan dalam proses produksi. Besarnya biaya inilah yang dicatat dalam akuntansi perusahaan, sehingga biaya eksplisit disebut juga sebagai biaya akuntansi atau accounting cost. Biaya eksplisit mencakup antara lain pembayaran gaji atau upah bagi pekerja, pengeluaran untuk membeli bahan-bahan mentah, pembayaran listrik, dan juga sewa gedung, dan juga pembayaran lainnya. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai biaya eksplisit. Sebelum membahas mengenai biaya eksplisit, pengertian laba dibedakan menjadi dua. Laba bisnis atau laba usaha, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya eksplisit. Yang kedua yaitu laba ekonomi, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit. Laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, dalam penjelasan ini ada dua contoh, yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Yang pertama saya akan membahas mengenai biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau membayar input yang digunakan dalam proses produksi. Besarnya biaya inilah yang dicatat dalam akuntansi perusahaan, sehingga biaya eksplisit disebut juga sebagai biaya akuntansi atau accounting cost. Biaya eksplisit mencakup antara lain pembayaran gaji atau upah bagi pekerja, pengeluaran untuk membeli bahan-bahan mentah, pembayaran listrik, dan juga sewa gedung, dan juga pembayaran lainnya. Kemudian diteruskan dengan penjelasan biaya implisit, yaitu nilai faktor produksi yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi atau value of the inputs in firm's own production process. Biasanya perusahaan ini tidak membebankan biaya atas penggunaan faktor produksi tersebut. Misal, perusahaan menggunakan lahan kosong yang dimiliki untuk melakukan proses pengeringan, dan atas penggunaan ini perusahaan tidak membebankan biaya sewa lahan. Mengingat bahwa setiap faktor produksi memiliki alternatif penggunaan, maka bila satu faktor produksi digunakan untuk satu kepentingan tertentu, pemilik akan kehilangan kesempatan untuk dapat menggunakan faktor produksi tersebut untuk kepentingan yang lain. Dari contoh, lahan kosong yang dimiliki, sebenarnya perusahaan dapat menggunakannya untuk berbagai kepentingan, mulai dari lahan dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, ditanami pohon bernilai ekonomis. Hilangnya kesempatan ini merupakan sebuah biaya yang harus dibayar. Karena itulah biaya implisit disebut juga sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost. Kemudian lanjut lagi di pembahasan mengenai sifat dan konsep laba. Nah, di slide ini membahas mengenai konsep. Di dalam konsep ada teori laba. Teori laba itu tingkat laba yang dinikmati perusahaan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, antara satu industri dengan industri yang lain. Ada industri yang menikmati laba yang kecil dan ada yang menikmati laba yang besar. Teori laba menjelaskan mengapa dapat terjadi seperti ini. Berikut beberapa teori laba adalah sebagai berikut. Ada 5 teori laba. Yang pertama yaitu risk, yaitu bearing theory of profit, yang artinya yaitu menurut teori ini perusahaan yang menanggung risiko usaha di atas rata-rata juga akan mempunyai laba di atas laba ekonomi normal. Laba ekonomi yang demikian dibutuhkan untuk perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki risiko di atas rata-rata. Yang kedua yaitu frictional theory of profit, yaitu teori ini menyatakan bahwa laba timbul sebagai akibat dari adanya gesekan atau friksi atau gangguan keseimbangan jangka panjang. Nah, gesekan atau gangguan dapat muncul dari bencana alam, adanya krisis ekonomi dunia atau perang. Dalam kondisi terjadi bencana alam, permintaan akan bahan makanan, pakaian, dan selimut meningkat untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tersebut akan menerima laba sebagai berikut. Laba sebagai akibat meningkatan permintaan. Kemudian yang C yaitu ada monopoly theory of profit.
Perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga tinggi dibandingkan dengan harga pada pasar dengan persaingan, sehingga perusahaan dapat menerima laba lebih. Yang keempat yaitu Innovation Theory of Profit. Menurut teori ini, laba merupakan imbalan atas keberhasilan inovasi yang dilakukan. Perusahaan yang berhasil menemukan obat kanker pasti akan menikmati laba atas hasil penjualan obat tersebut, mengingat pasien akan bersedia membayar berapapun harga obat kanker yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu Managerial Efficiency Theory of Profit. Perusahaan yang dapat beroperasi secara lebih efisien dari rata-rata perusahaan pada umumnya, maka perusahaan tersebut akan menikmati hasil balik atau return dan laba ekonomi di atas rata-rata. Kemudian di slide selanjutnya itu membahas mengenai fungsi laba. Fungsi laba sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu laba menjadi tanda atau sinyal adanya jumlah konsumen yang lebih banyak yang menginginkan produk perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan permintaan atas produk akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan akhirnya laba juga akan meningkat. Yang kedua itu laba juga berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output yang dihasilkannya untuk masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu laba berfungsi sebagai imbalan atas efisiensi yang lebih besar. Sesuai dengan teori laba, perusahaan yang dapat beroperasi secara lebih efisien akan menikmati laba. Yang terakhir yaitu laba menjadi intensif bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi. Terkait dengan hal di atas, yaitu bahwa efisiensi akan menimbulkan laba, maka perusahaan akan selalu terdorong untuk mencari cara meningkatkan efisiensinya supaya labanya juga meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.